lebih baik ikut orang atau usaha sendiri? Kita itu tidak harus punya perusahaan besar, yang penting kita sudah menjadi bos. Mungkin itu sebuah kata-kata motivasi, karena usaha itu apalagi benar-benar merintis, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu pasti di luar ekspektasi. Biar sharing lah untuk teman-teman yang lagi melakukan usaha dan sekarang memang kebetulan mulai dari tahun 2024, kalau yang saya rasakan perekonomian itu sudah mulai tidak stabil. Melemah. 2024 itu melemah, 2025 tambah turun, tetap semangat dan kita jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan kita juga jangan terlalu takut untuk mengambil keputusan. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Acun selaku pemilik usaha Duta Laundry ya, yang tepatnya ada di Malang, dan di mana layanannya itu ada layanan antar juga, begitu ya Mas Acun. Pick up delivery. Nah, ada yang mau saya obrolkan kepada Mas Acun. Menurut Mas Acun, lebih baik ikut orang atau usaha sendiri? Ya, oke. Kalau hitungan saya, kalau kita memang benar-benar istilahnya belum cukup modal, alangkah lebih baiknya kita untuk menjadi awal mulanya ikut orang terlebih dahulu. Nah, dalam artian kita bersungguh-sungguh ikut orang dalam tahun tidak perusahaan, kita coba pelajari sedikit demi sedikit sembari kita menabung untuk mengumpulkan modal. Nah, seperti itu. Yang tujuannya dimana ketika kita sudah memulai usaha tersebut, biar kita itu tidak benar-benar berangkatnya dari nol bahkan minus. Apalagi hutang. Apalagi gitu. Hutang dalam artian minus itu yo ngutang, dan kita soalnya kebanyakan menarik ini. Terus Mas Acun. Soalnya kebanyakan di luar sana itu mungkin bagi pemula, bahkan meskipun bukan pemula masih usahanya besar, cuman masih terbebani hutang. Ada yang bilang usaha itu nggak akan besar ketika tidak menghutang. Kita tidak bekerja sama dengan perbankan. Mungkin ada yang seperti itu. Cuman di era yang sekarang ini alangkah lebih baiknya menghindari hal-hal yang seperti itu, yang tujuannya mungkin bagi yang agama Islam mungkin itu memang dilarang oleh agama, itu yang pertama. Terus yang kedua, coba kita melakukan terobosan baru seperti halnya kita melakukan kerjasama dengan pihak luar, atau tidak bisa dibilang pihak kedua atau pihak ketiga ya, investor. Lebih tepatnya kita menjadi investor seperti itu. Saya yakin usaha itu akan, ketika kita sudah benar-benar menguasai sistemnya, proses semuanya, yakin insya Allah nggak ada kendala. Itu sih. Nah, usahanya Mas Acun ini sudah berjalan berapa lama ini? Kalau usaha saya ini bisa dibilang sudah lama, bisa dibilang masih baru juga bisa. Kenapa demikian? Karena yang pertama itu saya mulai dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah kurang lebih tahun 2012. Terus saya sempat tutup tahun 2018 kalau tidak salah. Karena tahun 2017 saya itu kerja ikut orang karena kenapa saya milih bekerja, karena menurut pandangan saya pribadi usaha saya ini sudah bisa dibilang ada yang bantu lah ya, jalan cuman minusnya saya di situ itu tidak punya sistem. Kenapa? Pada akhir-akhir ini lebih sering mungkin teman-teman yang di luar yang lebih punya pengalaman mengungkapkan ketika kita sudah pegang sistemnya, semua itu mungkin bisa terkontrol, meskipun owner itu tidak setiap hari atau tidak setiap waktu ada di tempat usahanya. Makanya
kaitannya dengan yang tadi, kita pertama-tama kerja terlebih dahulu, dan benar-benar ketika kita kerja harus belajar benar-benar gimana sistemnya di perusahaan tersebut, cara pengelolaannya gimana. Meskipun usaha itu nggak harus besar-besar banget. Saya yakin ketika kita udah benar-benar sungguh-sungguh belajar, bekerja dengan tulus, saya rasa akan merasakan hasil. Oh, perusahaan ini mempunyai sistem yang seperti ini, pola marketing yang seperti ini, itu pasti bisa dipelajari semuanya. Dan profit dan tidaknya. Iya. Nah, Mas Acun, terkait ada yang bilang lebih baik mempunyai usaha sendiri karena meskipun itu kecil, tapi itu bos. Kalau bekerja kepada orang itu sebesar apapun gajinya, jabatannya, itu namanya tetap bawahan. Menurut Mas Acun bagaimana? Kalau saya kata-kata yang tadi. Kalau saya pribadi sih kembali ke yang tadi terlebih dahulu, kembali kepada yang tadi. Dalam artian tidak apa-apa kita punya usaha sekecil apapun, cuman yang terpenting kita harus benar-benar tahu ilmunya, tahu cara pengelolaannya seperti apa. Dan yang kedua mungkin kita harus punya modal. Jadi jangan, soalnya banyak di luaran sana ketika kita itu tidak harus punya perusahaan besar, yang penting kita sudah menjadi bos. Mungkin itu sebuah kata-kata motivasi. Tapi kita jangan terlalu langsung mencerna, menelaah secara gamblang. Maksudnya yang penting saya bisa dianggap bosnya, cuman nggak tahu atau tidak tahu Pak, nggak pernah memahami sistemnya nanti seperti apa. Ketika kita sudah punya istilahnya produk unggulan, ternyata pasar menolak atau enggak, pasar kurang menerima dengan produk kita harus ngambil plan B yang seperti apa. Kita harus tahu. Jadi jangan mentang-mentang, yang penting kita udah usaha sendiri, enggak ikut orang gitu. Kalau saya tetap dipikir mateng ya. Nah, Mas Acun, tadi juga disinggung soal modal itu tadi, kesiapan modal berarti ya. Makanya kalaupun memang benar itu pilihannya untuk berbisnis sendiri ataupun buka usaha tidak ikut orang, tadi disinggung bahwa ya harus punya modal seperti itu. Nah, misalkan tidak punya modal, tidak ada, tapi ingin punya merintis tidak ikut orang, itu bagaimana menurut Mas Acung? Kalau bagi saya, mungkin bagi teman-teman di luar sana bisa dibilang modal itu yang nomor terakhir, bisa atau enggak bisa dibilang nomor 27 lah, uang. Ya mungkin uang ya, tapi bagi saya modal itu bisa mengartikan nggak cuma modal uang. Yang pertama modal kemauan, itu yang modal utama, kemauan. Terus yang selanjutnya ini mental itu, modal mental harus benar-benar memang kuat. Baru selanjutnya uang. Tuh, kenapa seperti itu? Karena usaha itu apalagi benar-benar merintis, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu pasti di luar ekspektasi. Bahkan yang terburuknya itu ya bahkan minus, seperti itu maksudnya Mas? Iya, yang terburuknya bahkan minus. Terus tadi kan sempat dibilang uang itu ya mengikuti pastinya. Cuman kalau kita tidak memang benar-benar sudah tidak punya modal finansial sama sekali, cuman kita yakin dengan produk yang akan kita jual, alangkah lebih baiknya kita mencari partner yang benar-benar profesional, dalam artian investor. Cuman yang modalin, cuman kita juga harus benar-benar profesional, dalam artian perjanjian di awalnya itu harus benar-benar diperhitungkan, atau enggak bisa dibilang sampai hitam di atas putih. Kenapa demikian? Karena ngomongin uang, sepengetahuan saya, ketika kita udah bermitra atau enggak kerjasama,
baik ke teman ataupun ke orang lain, itu potensi untuk istilahnya ada problem kemudian hari itu sangat tinggi. Menarik itu sangat tinggi. Makanya kenapa hal sekecil apapun ketika harus ditulis hitam di atas putih, itu yang pertama. Terus yang kedua, harus benar-benar kita bicarakan di awal. Itu kalau kita memang sudah mau apa ya, nerima investor ya. Nah Mas Acun, misalkan pilihannya itu tidak mau ikut orang tapi mau buka usaha sendiri dengan modal tentunya itu pinjam ke perbankan. Bagaimana menurut Mas Acun? Ya. Karena kan tadi awal disinggung ya, usaha itu ya tidak bakalan sukses kalau tanpa pinjaman seperti itu. Bisa seperti itu. Ya mungkin gini, kalau saya sendiri menyikapi, kalau memang ini harus benar-benar terjadi, tidak ada pilihan lain, tidak ada pemodal, kemudian satu-satunya mungkin punya BPKB sepeda motor satu-satunya, karena nekat itu tadi, nekat sudah ada, mental sudah ada, kemudian memberanikan diri untuk pinjam untuk sebuah usaha yang belum pasti. Bagaimana? Mungkin gini ya, ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan seperti halnya kita melakukan pinjaman ke bank, saya yakin owner tersebut atau pelaku usaha tersebut yakin akan produknya atau usahanya akan laku di pasaran. Itu yang pertama. Nah, kalau tidak yakin, mereka nggak mungkin pinjam. Nah, hal ini harus terjadi. Alangkah mungkin ini cuman, saya masih belum menerapkan hal yang seperti ini. Semisal kebutuhan modal kita 10 juta. Semuanya 10 juta dengan rincian ABC dan lain sebagainya. Sebisa mungkin pinjamnya jangan 10 juta. Berapa? Paling tidak di angka 15 ke atas lah. Hal ini tujuannya kenapa? Kembali lagi yang tadi. Saving untuk khawatirnya usaha kita ini tidak berjalan, tidak berlanjut seperti itu. Ya, soalnya kan pihak perbankan sendiri tidak mau tahu, dalam artian ketika kita usaha masih belum berjalan, sudah waktunya jatuh tempo, ya tetap harus ngangsur. Betul. Seperti itu, harus tetap harus ngangsur. Jadi uang yang tadi mungkin saya karena nggak tahu menahu ya, maksudnya bukan istilahnya yang mengerti mengenai perekonomian, cuman mungkin hal seperti itu jelek, mungkin bisa dibilang jelek, cuman itu mungkin menjadi titik aman lah untuk sementara. Soalnya karena kan ya kalau tidak dicoba pun mungkin potensinya juga menyesal ada gitu Mas Acun. Iya. Oh, coba saya beneran teruskan usaha ini, mungkin saya tidak menyesal. Kan sama-sama spekulasi gitu. Buka juga spekulasi dengan modal bank, tidak buka pun kedepannya pasti juga menyesal seperti itu. Apalagi ada teman yang buka dengan usaha yang sama dan meledak seperti itu, kan menjadi penyesalan seperti itu Mas Acun. Iya, bisa jadi seperti itu Mas. Makanya sebisa mungkin kalau kita memang benar-benar mau buka usaha di bidang apa saja, istilahnya kita jangan FOMO lah, jangan ikutin tren. Ya, harus benar-benar tahu. Ikutin tren sih mungkin memang bisa juga sih, dalam artian ini mungkin lagi booming, banyak yang nyari lah yang seperti ini, cuman paling tidak ilmunya kita harus tahu ilmunya, basicnya lah, minimal basic. Jadi ketika kita terjun dan apalagi sampai pinjam ke perbankan, kita itu tidak merasa pusing Mas. Pusing pastinya, soalnya ketika waktunya ngangsur, kalau kita nggak ada istilahnya usaha kita melempem, kita sendiri bingung apa yang buat ngangsur, apalagi bagi yang perintis dan itu usaha satu-satunya itu yang pertama, dan diikutkan misal tempat yang kontrak, itu benar-benar terkuras semuanya. Pusing. Menarik ini Mas Acung. Nah, terkait itu kekhawatiran kredit macet, potensinya kan berarti kan ke kredit macet tadi ya. Kalau tidak diukur secara benar, bagaimana strateginya, kemudian usahanya seperti apa, peluangnya seperti apa, kemudian potensinya nanti akan
terjadi kredit macet sehingga nantinya prestasi tidak bisa mengembalikan pinjaman angsuran ke perbankan secara rutin setiap bulan, yang pada akhirnya akan ya pelaku usaha itu sendiri yang kena mentalnya sebetulnya. pasti. Nah Mas Acun, pesan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang pinjam ke bank untuk membuka usahanya dan bangkrut, apa pesannya Mas? Mungkin ini motivasi, bukan motivasi sih, untuk ya sekedar sharing lah untuk teman-teman yang lagi melakukan usaha dan sekarang memang kebetulan mulai dari tahun 2024 kalau yang saya rasakan perekonomian itu sudah mulai tidak stabil. Melemah. 2024 itu melemah, 2025 tambah turun. Nah, ya kan? Tetap semangat dan kita jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan kita juga jangan terlalu takut untuk mengambil keputusan. Entah itu bertahan di usaha yang dijalanin atau mungkin pindah haluan ataupun bekerja kalau ada peluang, begitu maksudnya ya Mas ya? Ya bisa dibilang mungkin sih seperti itu. Nah itu ya teman-teman, mudah-mudahan obrolan ini menjadi teman minimal, kalaupun tidak ngasih solusi, baik itu solusi secara uang, minimal kami hadir untuk menjadi teman kepada kalian yang saat ini sama-sama lagi berjuang untuk menyelesaikan hutangnya, usahanya masih belum pulih, atau bahkan sudah ada cerita Mas Acung di video sebelumnya itu ada yang bangkrut bahkan sudah 2 tahun 3 tahun seperti itu, banyak komentar ya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa menjadi teman minimal itu tadi, jangan gegabah, kemudian lakukan strategi itu tadi dipikirkan secara matang sehingga teman-teman kalaupun memang mengharuskan modal itu dari perbankan. Itu Mas Acun, minimal bangkrutnya itu gak nemen-nemen bahasanya gitu. Makanya Mas Acun bilang kalau memang kebutuhannya 10 juta ya pinjamnya bukan 10 tapi 15. Itu tujuannya untuk spending dana gitu ya Mas ya. Ataupun saving lah bahasanya gitu. Khawatir usahanya tidak jalan masih ada saving. Nah terima kasih Mas Acung, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Siap. Semoga usahanya Duta Laundry di Malang, warga Malang yang mau laundry langsung bisa hubungi Duta Laundry. Apalagi daerah Unmuh sama UB ya Mas ya. UIN. Lowok Waru lah, pada Lowok Waru dan bisa diantar. Jauh. Bisa diantar ya Mas ya. Pick up delivery Mas. Pick up delivery. Nah itu semoga tambah lancar, dan bagi kalian yang saat ini sedang berjuang melunasi hutang juga semoga diberikan kemudahan. Siap, amin, amin, amin. Segala macam usahanya. Terima kasih Mas Acun, sampai jumpa di video berikutnya. Siap, makasih Mas.